nikah dalam Islam, seperti kita maklumi bersama, punya tujuan yang sangat mendasar. Selain niat ibadah ke Allah, pernikahan itu punya target penting, yaitu membangun suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalimat seringkali kita dengar dan sangat mudah diucapkan, tapi dalam praktekna hararese. Model nu bade ibadah haji, eta nu ngalayat diulang pasti ngeluarkan kalimat doa teh sing mabrur, sing mabrur. Laras gitu. Eta ditanya eta nu ngadoa, naon mabrur teh? Teuing pokona mabrur. Aing ngucapkeun mah ngeuna siga ngarti. Ditanya we naon mabrur teh? Teuing mabrur we. Begitupun ketika ada saudara kita, kerabat kita yang mau melangsungkan pernikahan, sing sakinah, sing sakinah. Tanya gara ngomong naon sakinah? Teuing lah. Naon sakinah. Ya, benarnya. Ibu Sekjam dan Ibu Bapak Sadaya, kita yang ditakdirkan sudah berumah tangga, jangan kemudian merasa sudah sakinah. Masih banyak hal yang perlu kita kaji. Membangun rumah tangga yang tentrem lahir batin, barokah dunia akhirat, perlu proses panjang, perlu perjuangan, pengorbanan, dan jangan lupa perlu ilmu. Nah, kada aya ilmu. Nah, semua ya hidup kan ya. Kudu gaduh ilmu. Ibadah haji hayang mabrur, ngerti heula ilmu hajina. Mana sih hajina sing ngerti filosofina, makna sesungguhna, dina praktekna, kudu nyontoh ka sunnah Rasul. Begitupun dalam urusan ibadah bab nikah. Nikah teh kedah gaduh ilmu. Lain bogoh-bogoh jebret nikah, bogoh-bogoh jebret. Tingali artis tuh, asa eutik nu kamari cerai kan. Nu di Malaysia kan. Saha? Bella. Tah si Bella. Saya kadang-kadang merenung apa tidak ada lagi orang Indonesia nu kasep, nu soleh, pakai lompat keluar, pakai gitu. Karena bukan belum tentu jodoh, oke lah, jangan beres. Hadirin iman rahimakumullah. Jadi kalau ingin membangun rumah tangga yang sakinah, diperlukan minimal, syarat minimal ya Ibu Sekjam. Syarat minimal rumah tangga yang sakinah bisa terwujud, di dalam rumah itu harus hadir sosok suami yang soleh dan istri yang soleh. Ini minimal ya, syarat minimal upami rumah tangga urang hoyong sakinah, hadirkan dalam rumah tangga itu suami kedah berikhtiar, janten suami nuso. Begitupun istri harus berjuang sekuat tenaga jadi istri nusoleha. Istilah soleh jeung solehah teh syaratna kedah muslim. Tidak ada orang di luar Islam disebut soleh. Maaf ini, perbuatan sebaik apapun yang dilakukan tanpa dilandasi oleh keislaman, si pelakunya tidak layak disebut sebagai orang soleh. Perbuatannya tidak layak disebut amal soleh. Dan amal soleh mah apabila yang melakukannya orang Islam. Nah begitu. Ini hebatnya bahasa Sunda. Kalau bicara harus pakai bet gitu ya. Nah, bet itu. Karena kuring bedah di Sunda gitu. Pakai bet. Pakai dia. Sok leungit kan bet na teu nah.
Jawabannya karena kebaikan yang dilakukan tanpa keislaman habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ibadah orang-orang yang tidak dilandasi oleh keislaman hapus di mata Allah, tidak ada nilai dunia dan akhirat. Sagoreng-goreng orang Islam melakukan kebaikan ada nilai di mata Allah. Lanjut. Ada orang dapur pengganeng. Kata gelas piring bunyi wae. Dapuring lamun ceramah ganeng itu sok hayang gancar robana atina. Soalnya kabayang teh sangu jeung sangu. Punten budura. Sampai di mana gitu? Sangu. Nah, ibu, bapak, Bu Sekcam khususnya, ya, yang bagaimana gambaran potret seorang suami yang soleh. Ini kan tadi Bu Sekcam sudah memberikan gambaran kriteria. Saya ingin mencari sosok suami yang siap jadi imam dunia akhirat. Itu harapan setiap perempuan. Boh gadis, boh janda, punten. Harapan ada gitu sadaya. Yang sosok suami yang bisa jadi imam dunia. Saya setelah menyimak paparan dari Ibu Sekcam tadi, saya merasa bahwa Ibu Sekcam ini salah satu hamba pilihan Allah. Dalam arti tesadaya jalmi memperoleh kenikmatan besar mendapatkan teman hidup di usia kepala 5. Punten, apalagi apalagi secara keduniaan ya ada nudi andelkeun. Sanes pengangguran kan gitu. Semua. Bu Sekcam teh sae milikna. Sae ieu teh. Pengalaman abdi Bu Sekcam, Ibu Lurah dan ibu-ibu yang lain yang datang ke rumah saya konsultasi masalah rumah tangga seueur. Mulai dari yang ribut pas saya teureun. Ada juga yang mau cerai tapi suami tidak mau menceraikan, sudah kumaha. Ada lagi yang menyendiri, sudah ditinggal oleh suami bertahun-tahun, hoyong milari deui pangdoakeun itu kami. Di antaranya itu saya bilang syaratnya apa? Ya harus siap aja jadi imam terbaik, nu soleh, gitu udah. Dina hate teh aing, kita teh aing. Untung Tengku Maulana mah bager abdina. Karena saya ingin mencontoh Rasul, harus konsisten istiqomahnya ke pamajikan. Nabi Muhammad itu tipe suami yang nyaah ke pamajikan. Punten. Ketika Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak terdengar punya istri lagi. So, tunjukkan catatan sejarah di mana Nabi nyandung Siti Khadijah keur hirup kene daya. Siti Khadijah maut meninggal dunia, Nabi konsisten istiqomah, tidak lagi mencari. Cuma ku Allah disetting. Abu Bakar nyodorkeun Siti Aisyah, Umar bin Khattab nyodorkeun Siti Hafsah. Tah nembe tah leuwih ti hiji. Artinya apa? Lalaki mah kalau ingin nikah lagi bersembunyi di balik kalimat sunnah Rasul syaratna kudu ngantosan pamajikan kahiji maut. Kumaha Ustaz lamun pamajikan kahiji hirup pae. Nyantong di pae. Ayam nih
Covid. Temenan. Lindungi pamajikan. Jeung tong bada salat ngaji kieu sing bae sing bae. Doraka eta salaki modal itu. Baik. Sampai di mana kata? Ayat dalilna nikah lagi istri masih hidup ada. Dari mana? Sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu pun kalau dikaji, Nabi Ibrahim menyatakan dirinya ingin nikah lagi menunggu waktu yang panjang. Ngantosan geus kolot 80 tahunan belum punya anak, sedangkan beliau perlu regenerasi, pelanjut perjuangan dakwah. Di saat usia 80 tahun Nabi Ibrahim dialog sama Siti Saroh, "Mah, bapak teh tos sepuh, lamun bapak maut saha nu ngalanjutkeun perjuangan bapak." Kalimatna kitu. Kan pamajikanna Siti Saroh cerdas. Isalah teh hayang boga anak, kuring geus kolot Siti Saroh, da moal mungkin geus kolot mah cek itu. Apa yang terjadi? Kata Siti Saroh, "Saena akan milari deui." Tuh, lain izin, lain dialog. Tidak ada dalil salaki nikah di kudu minta izin. Oh dalilna, da mau diizinan. Itu pun harus menunggu usia kita kepala 8 dan istri kita belum bisa memberikan keturunan dalam arti proses alaminya. Ayo urang anak loba. Tidak ada alasan yang dengan deui. Eta malin sunah Nabi, sunah nafsu. Makana entong limbah batu. Makana sim kuring mah sanes teu hoyo. Tidak memenuhi syarat. Saya sudah punya anak, tidak ada alasan saya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Tenyambung, pak gitu. Mau mengikuti sunnah Rasul, ngadawan heula nu kahiji mah. Mangkana kuring mah kuring ye. Geus lah salaki nu soleh mah pamajikan mah hiji wae heula. Kenapa pakai heula? Hanya kematian yang memisahkan. Gitu, jangan titik. Hiji wae jangan ngajago hiji wae. Dimana Allah untuk seperti anak 2 saja, laki perempuan sama saja, 2 saja, tekenging nyarios itu. 2 saja dulu, maka dulu. Pamajikan deh gitu. Hiji wae heula. Lan heulana kudu launna. Ini mengatong. Lamun tarik teh mesti dibaleno. Heula gitu. Sampai di mana beda? Heula. Hiji heula. Dan ya, ini mah warna dakwah saya begini. Makanya waktu gubernur Pak Aher, walaupun beliau itu ustaz Timur Tengah di Boladana, hari abdi mah Timur, beliau tetap kalau ada acara keluarga di Pakuan manggil kuring, naon ngeunah seuri. Panari seuri Pak Aher mah pakai bocor. Pakai bocor hanya nama seuri. Iya. Kuring ditegur. Ustaz, untuk pakai batin cerita si ngejebrut. Sampai di mana kita? Hadirin kaum muslimin. Maka saya hanya bisa menitipkan sejumlah pesan untuk Ibu Sekjan dan ibu-ibu yang hadir saat ini.
Bapak-bapak juga. Bapak-bapak, tolong yang sudah punya istri, sing dijaga. Kita amanah timitoha. Bapak nanya ke anaknya, nyerahkan ke orang sebagai salaki nu dipasian mandat ku bapana kedah langkung leuwihnya. Kade itu. Suami yang soleh, suami yang harus menjadi imam dunia akhirat. Jadi bapak harus bisa jadi imam, pimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mutlak. Ini kalau dibahas, apalagi bersentuhan dengan struktur pemerintahan dan seterusnya, bisa ramai gitu. Yuk, bapak wayahna. Yang namanya jadi imam, minimal satu langkah dalam segala urusan harus di depan. Dalam segala urusan lalaki kudu leuwih ti awewe. Tidak boleh di belakang, temenang lelompangan di bujur pamajikan. Itu sebabnya Rasul mengajarkan ketika beliau berjalan dengan istrinya, Nabi satu langkah di depan. Kecuali berduaan digandeng. Itu semua teman itu kangen ujung ngomong pemajikan batu Bahaya. Itu sebabnya Ibu Sekca tidak boleh perempuan dalam urusan ubudiyah secara spesifik mimpin sholat sepanjang masih ada lelaki. Jadi yang wajib jadi imam lelaki. Sekarang bapak-bapak di masjid hafalan Qur'ana paling tinggi wal asri al asr. Idolana kulhurna toena. Ibu-ibu ada yang hafaz Quran. Cek ibu-ibu teh, cing atuh bosen di dinya teh kulhurna toena. Abdi kalau dasarnya hafal Quran, sekali-kali abdi maju tidak bisa. Walaupun dia punya kemampuan menghafal, tetapi dalam prakteknya itu menang. Jadi imam sholat sepanjang ada lelaki. Kabayang teu lamun imam sholat awewe bapak-bapak jadi mambung kabayang teu? Moal husuk. Moal husuk. Imam awewe ruku, bapak-bapak lain ruku. Ngahulang. Gahulan. Namun seri top ditahan. Serina tarat ruku geus ngahulang popo sujud hayang ngajelem. Makanya bapak-bapak kudu diharin. Begitupun dalam berbagai kehidupan, perempuan harus satu langkah di belakang, lelaki di depan. Pengetahuan, kesabaran, apapun. Jadi tidak ada dalil. Namun ayat kamu, kamu temenan. Bapak-bapak maju. Ada tong kita apa majikan. Itu imam ngaranna. Setuju Bu? Setuju. Kalau bilang panto, kata kamu lain mama, bapak maju. Allahu Akbar. Nah, Ibu, Bapak. Kemudian Irahadi bisa sedikit. Kita sedikit awis. Saya kan ini baru aktif, relatif adaptasi aktif dakwah seminggu ke belakang nih. Belakangan mah pakai jum. Tepuguh cara pakai jum. Segala ngomong jum. Iki mangena. Walaupun masih goib ya goib kene. Ketutupan ke masker. Bisa dibedakan mana nu manyun mana nu serius. Alhamdulillah.
capek atau urusan kopi itu capek. Itu Masya Allah. Musuh paling pika sebelum si kopi. Buku perang dan Belanda. Perang dan barang goib. Disebut ayat disebut ayat. Nggak boleh bertuk terpikir. Yuk, perang lanjut yuk. Bisa keburu lapar yuk. Ya, tolong waktu kita jadi imam, maka tentu saja imam itu sekali lagi Bapak kudu jadi imam sholat. Kade minimal seminggu sekali ayah lah menggelar sholat berjamaah di depan istri dan anak kita. Itu sebabnya panikmat-nikmat nang hirup teh rumah teh dekat masjid tak gitu. Mengapa Nabi rumahnya dekat masjid? Karena membangun ketentraman batin entong jauh di bumi Allah. Rumah gedong seperti di estate Batu Nunggal, lamun jauh ke masjid karena tengenah karena iman mah. Kalau ada yang betah orang Islam nyempil imannya jauh di masjid, itu imannya perlu dipertanyakan. Nu beriman mah hayang deket ke masjid. Makanya saudara-saudara kita orang Chinese, keturunan Chinese yang ada di Batu Nunggal, resep nama musarapi jauh di masjid. Ayo orang mah lain, orang mah orang nu iman. Karena bumi alus agreng segala rupa, jauh dari masjid gersang hirup teh. Komo Ramadan mah sedih, nu iman ya mah. Tapi nu teu iman mah biasa we, resep we nu aya. Itu semua pimpin sholat pamajikan. Jangan berani-berani memberi mahar ke pamajikan seperangkat alat sholat. Sifatnya simbolik dan formalistik. Tersaletik nu kitu teh. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Bari jeung manehna tara sholat. Abur ramatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah bagi orang yang melakukan sesuatu bari jeung manehna teu ngamalkeun. Semua pimpin sholat. Makanya untuk jadi imam sholat di depan anak istri banyak hafalan Quran. Ya pengantin baru mah minimal kulhu inatoena. Ngantung anak geus 7 pulang balik ke kulhu. Sampai anak komplain itu kan sok taruhan si bapak kulhu. Iya. Tungtunglah kan si bapak banting setir maca Al-Kafir. Jeung teu apal-apal, muridin siga kaset kusuk. Nah budun mata budun lah. Salahnya suami yang soleh, suami yang mendidik istri untuk senantiasa hormat kepada suami. Makanya latih setiap ba'da sholat, sodorkeun tangan ngaras istri ngahormat ka urang. Simbol itu teh. Pan urang mah kadang-kadang pamajikan nyium tangan ka urang teh setahun 2 kali. Idul Fitri. Eta ge lamun teu poho. Lamun mah poho. Latih kusalaki. Kembali lagi kepada iman. Saya cium tangan, urang balas cium kening pipi kanan kiri. Cekuk. Wujud rasa kanyangan. Waktu pacaran maharam, nggak jadi pemajikan, tunjukkan kanyangan, cium, mumpung hirup, cium. Orang menyium pamajikan dengan apa jadi mayit. Lalu pamajikan jadi mayit dicium kurang hiji tiis. Jangan kedua jadi balas. Bagaimana terhirup, bapak-bapak terhirup. Ekspresi rasa romantisme seorang nabi selalu mencium kening istrinya.
cium pamajikan teh, cium terus. Dan abdi mah arek ceramah oge nek akang bade ke kecamatan nek tugas di kecamatan. Mangga Kang cekung. Abdi mah urusan percekukan paling jatuh. Ngomong itu, kesemut betulnya. Nuhun. Tidak boleh ada kekerasan di rumah tangga. Awas bapak-bapak, pamajikan teh lain pembantu, pamajikan teh mitra kabeh. Tidak boleh dianiaya. Bapak nanya ke anaknya, nitipkan ke orang, nah orang digebukan terus. Tidak sedikit sekarang yang sangat ekstrim, bersembunyi di balik kesulitan ekonomi, istri direntalkan. Wah, sekarang banyak. Apalagi ada alasan COVID bah, pemajikan dirental tuh 500.000. Panari nama mau balik mah ada update. Mengikuti perkembangan dengan bahan dakwah. Tidak boleh begitu Pak. Simnya kalau majikan tong galak. Lalaki yang paling dilaknat Allah dan Rasulnya, lalaki nu galak ka pamajikan. Temenang protes ngotot tanpa alasan. Kade tong gampang ambek. Komo gumprang-gumpreng, pamajikan salah sedetik piring 2 losin. Bangkrut ya. Ada beberapa jamaah, dia punya suami, ada juga suaminya, wah latar belakangnya pemahaman agamanya, sekolahnya S2 di lingkungan keagamaan, tapi lain jaminan, dina praktek nama kapamajikan galak, dugikan ngabatin pamajikan maut tuh, maut. Mohon dalam begitu. Dalam laki mati ayam masa idah. Lelaki tidak ada masa idah itu masa tunggu. Jadi lelaki kalau ditinggal mati istri, tidak ada masa idah harus nunggu 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ditinggal mati suami, tidak boleh serta-merta melangsungkan pernikahan lagi sebelum masa idah selesai. 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah ayat 234. Tapi kalau lelaki ditinggal mati oleh suami istri, ending desman. Kalau aturan, tapi kan kabina-bina. Secara psikologis kita menjaga perasaan mertua. Pan gitu keluarga. Tuh sesangklang siksa. Ada yang bertanya jamaah ke Abdi, Ustaz, apa betul kalau suami ditinggal mati istri, katanya boleh nikah lagi, syaratnya harus menunggu makam istrinya harus kering dulu? Saya bilang tidak betul. Pemalaman musim hujan. Malah garing. Oh, mau kalau posisi di bajuran itu. Itu ada. Ya. Nukatilu, penuhi nafkah lahir batin. Berikan bahwa kita tanggung jawab sebagai suami. Kudu semangat lagi makan memble. Cari nafkah. Nah kita kan sebagai ASN mah, pun terlihat SASN mah. Mau kelas apapun, geus kaameu lah. Gaji nangis kaameu. Makanya ASN mah diperlukan kesolehan yang tinggi. Kalau mau benar dari sisi materi, tong jadi ASN, gawe bisnis. Kalau kita ditakdirkan menang warisan miliaran, entah mau mobil Alphard 1,5 miliar ke kantor, fitnah itu tepantos. Punten ya. Tidak elok lah bahasa umum nama. Mohon. Kecuali kalau sudah lepas bajunya, ke jalan kemana, ya sepanjang maksi seragam.
punten macam-macam. Waktu saya kan zaman Pak Ridwan Kamil sering memberi pengajian ba'da subuh di gedung sate Masjid Al-Mutakin. Itu dirintis oleh Pak Akhir dulu tuh. Zaman Pak Akhir mah hari Jumat, dirubah oleh Pak Ridwan Kamil hari Senin. Semua pimpinan-pimpinan di Jawa Barat wajib hadir itu. Lambat labun tahun karena Pak Ridwan Kamil masih sibuk, tungtungna legit pengajian itu. Nah gitu lebar bisa. Di antaranya saya karena merasa dekat dengan Pak Sekda yang sekarang punya masalah, Sekda Provinsi Pak Iwa, kukuring terus diingetan, ya punten mobil tetap halus tadi, bisi fitnah, kan bang halus nama mobil teh, akhirnya pakai Alphard goreng, ada mah mobil halus, tegor kok di demotan, kanyaan abdi mah, berselang dari itu, Pak Ambo gitu, jadi lamun orang-orang ASN mah wayahna kudu pinter bersyukur. Lamun menang gaji alhamdulillah. Jeung pengeluaran kudu disesuaikan dengan pemasukan. Tong pipiluan gaya artis. Kapencet gering. Yang siga artis. Loba unjak anjuk, hutang. Teu bisa tibra. Hareudang jeung hareudang. Sampura asam jahe. Tanah batur dijualan, opnamo, pegang, pae. Rugi dunia, rugi akhirat. Konsekuensi ASN mah ya begini, syukuri. Dan dunia masih disangka. Cek orang awam, munah sih jadi pokoknya kecamatan dan munah sih. Halus jadi sakagam sih. Disangka. Munah sih, oh, hayang boga minantu, pegawai kecamatan. Sila ku seragam, sila. Punten, tahun pan kuring mah ceramah teh se-Jawa Barat bahkan sudah ngajar keluar kuring mah. Paling jauh baru New Zealand, Pak. Ada murid di New Zealand dulu waktu di ITB, mudah kuring tadi itu. Badai menang di keburu kopi terjadi. Dalam majikan hanya biru. Berarti mama selesai. Saya sampai ke Banggai, Sulawesi Tengah itu kalau nggak salah. Masya Allah. Di Jawa Barat kuring teh lamun ceramah ke pelosok-pelosok, Cisewu, Cikarang, Cikelet, Cibalong, nu jauh-jauhna we heula. Cibalong mohon. Dari itu na Cijulang nyambung ka Pangandaran. Tabrek kuring nike kaping 15 abdi tabrek di Bumbulang Ibu. Sudah mulai Pak, camat akhirnya sudah bergairah lagi nih. Nuju Covid mah proyek tablet teh hancur. Karaos. Iya geningnya. Itu bulan desa mulai kekurangan lagi. Biasanya kan abis dinten opat tempat udah tidur. Baru ceramah menang kresek. Bener macam-macam. Tapi lah menyebut kresek dan jangan nyinggung, sadis nyinggung ya Pak. Ngemut. Isi sampai di mana-mana. Jadi orang-orang kampung itu bangga kalau punya menantu ASN. Itu yang terjadi. Tetapi kan kita sebagai orang yang melaksanakan ASN justru tadi Pak Bu Sekcam juga mengatakan tanggung jawab. Nah, kan gitu Lin. Fitnah nagale. Makanya kuring mengingatkan begitu. Semangat bapak-bapak ya, jadi imam semangat. Teu meunang membleh kalah imam. Teu meunang bisa sarung terus.
Budak baru bojo. Dan duit itu bisa. Lamun bawa masalah laki pengedulan model gitu, pecat. Pulangkeun ka bapak. Lalaki mah dinamis, kreatif, inovatif. Eta lalaki ngaranna imam ya teh. Tah, lantaran panjang teuing, saya langsung saja masuk ke untuk Bu Sekjam ngabekalan nih Mayu. Bu Sekjam, saya titip pesan untuk menjadi sosok istri soleha, paling tidak ada 4 hal yang harus ibu amalkan di kehidupan berumah tangga, supaya di tengah kesibukan tugas suami ibu, beliau merasa lebih maksimal memberi pengabdiannya. Naon kita teh ija najorta ilaiha saroka. Jadi istri soleha mah kalau dipandang suami menyenangkan. Nukumaha nu menyenangkan deh. Yang punya 5 kecantikan. Cantik wajah, pinter dandan. Dandannya sesuaikan dengan keadaan dan umur. Jangan umur 70 bikin alis Krisdayanti. Bulu mata Sahrini. Ternyamang tadi. Semua. Komo ya karyawan ASNC Kecamatan Bandung Kidul. Nanya dikit doang. Saya sering ceramah di TSN Trans Studio Mall. Itu Gatot Subroto tuh banyak ratusan majelis taklim itu menggelar acara di sana, ngebooking tempat. Jadi yang menyelenggarakan bukan DKM-nya. Jadi beberapa majelis taklim daftar karena memang tempatnya bergengsi, strategis. Ustaznya juga memang pilihan-pilihan. Di antaranya saya yang dipilih. Kan gitu teh. Ceramah di lingkungan TSMA, majelis taklim di Bandung. Ustaznya kudu kuat. Sebab dandananana. Piraku lihat ngaji, bulu mata tuh kuring asa di upaya. Tadi. Ya hari abdi makan seket jelek mana. Sebanyak apapun audien tercover oleh saya. Dulu saya ingat waktu Pak Camat jadi sekjam di Sukajadi, ya, Sukasari. Ingat betul. Ketika saya sedang ceramah, ada satu sosok perempuan pangheran. Ya Allah. Pak Camat ingat. Ayah. Ustaz Mulang. Heran itu. Dari sekian hadir ibu-ibu, tapi lah. Puring ceramah lagi, ayo kan malam-malam di bawah. Yang waktu saya pelok teh senyum wae. Nah, senyum. Nah, di sini pengalaman. Kade itu kan. Jangan sampai menganggap kita ada sesuatu. Harus positif thinking. Nah, itu si horeng eta teh jamaah. Ada perlu ka abdi. Gitu. Ada buka indung gering 80 tahun umurnya nggak boleh wae disebut maut hirup kene disebut hirup maut. Kebetulan kan saya spesialis mendorong orang sakit yang sulit menghadapi keputusan. Sudah ratusan ibu abdi termasuk Pak Yogi SM ya teh. Muhammad Faruk tuh dengan jenderal tuh mantan Mendagri nggak boleh ku abdi. SW mau panggil abdi. Maksudnya bukan berarti buru rasa kita saya datang tutup pintu tutup. Ayam datang tutup. Saya kalau datang kepada keluarga yang meminta saya pasti sudah darurat di ruang ICU. Hirup untuk mau untuk. Nah, itu bagian abdi. Duit saya seueur. Dokter hanya berspekulasi. Susuganan, mama nabian. Kita mama nabian yang susuganan dan duit kumpul ya teh. Panggil abdi,
Deteksi ku abdi di ujung ubun-ubun dugikan ujung telapak kaki. Maaf da ilmuna da teh sadaya jalmi di pasihan ku Allah. Dan ini harus keikhlasan. Jadi bisa tahu apakah malaikat sudah berkumpul atau belum, ada getaran. Saya cuma memohon keputusan Allah yang terbaik. Allahumma ahyihi makanatil hayatu khairun lahu wa tawaffahu makanatil wafatu khairun lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik, wafatkan orang ini kalau wafatnya lebih baik. Apa yang salah dalam redha dua itu? Tidak ada. Ngan ngadoana kedah make jiwa. Pengalaman abdi upami nu teu dangan dijambe make doa ieu, alhamdulillah maot. Bisi aya kolot mah hese mau panggil abdi. Entong mitohan dari huntu hayu manggil. Pisan. Eta mah minantu urus. Can waktu nak kubur kerja. Sampai di mana berarti? Hadirin kaum muslimin, cantik wajah, pinter dan terutama ya menjelang tidur yang namanya perempuan mah kudu dandan. Dandannya jangan dibayangkan kudu bebeakan. Yang paling penting bersih dan harum. Sisir buku katukan tokahan harap selagi rumah sisir katukan Tuhan semprot pakai minyak wangi yang menggairahkan berat ieu mah tidur make roll dua di hati. Ieu ngajak gelut. Daster nu biasa dipakai di dapur dipakai tidur. Cengeng terasi bawang nempel. Cek salaki aing asa tidur di dapur. Bulu ketek bau hasil. Ieu mah tinggal meuli rujak. Dandan bu, dandan dan laki mah kalau istri dandan resep ngekepanan punten beseknya punten dia gitu lamun arek hitut awewe lebih baik dari betul lamun aya salaki atau pindah tempat jemur punten tambah kemot punten tambah aida kakemot mah insidental mau penting. Dan kalau sudah kepala 5 kaluhur teh kan sok aya penyawat gitu. Makanya bapak-bapak kalau istri bapak begitu jangan dicarikan. Komo kereupeureuh mah. Kadang-kadang lelaki teh sok dasar butur-butur. Bapak kok hareupeun. Suami yang soleh memaklumi harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah pamajikan sehat ini. Lamun pamajikan keur dicarekan dasar itu hareupeun salaki doraka gede. Dia akan menjawab saha. Tadi itu irah. Padahal mana nak kerep ke sana. Sudahlah, alhamdulillah. Itu wae sehat berarti. Semua Pak. Sampai di mana bete? Cantik apa lagi? Tutur kata, akhlak, hati kudu geulis tah. Tidak boleh perempuan bicaranya kalimat tinggi. Mau baceo tepara lugu. Ngomong temenan. Kudu geulis tutur kata teh. Kadenya punten dan tong putat plotot ka salaki. Kecuali lamun ibu geus molotot di dituna. Dan jangan juga diabaikan kudu geulis body. Jujur lelaki mah fitrahna resep kanu seksi.
Iya, Pak. Yang bagaimana seksi itu ukurannya? Proporsional. Puguh dalam arti jelas bisa dibedakan mana depan mana belakang. Untuk harap maju itu kan maju. Lewat harapan salaki, lampu parut. Cek salaki mama mana harap. Saya juga sering komplain ke Pak Majikan, mah kita penting maju teuing. Olahraga kadinya. Berikan alat olahraga ikhtiar lagi. Modalan apa Majikan. Ngarang komplek betul. Wah, istri saya pada asar, salat asar langsung hadapan TV. Oh, tuh. Di modalan mau alat olahraga. Itu lelaki mah kudu gitu. Entong nida kudu seksi, mere modal tuh. Terus Bu, Majikan kudu geuli segala rupa kan kudu dibantu ku anggaran. Alhamdulillah Majikan genep bulan di olahraga, alhamdulillah terubah-ubah. Nangga sese, makanya aku marino, ya marino, pasrah dengan Mas Nabi. Arek maju, arek mundur tempat dulu. Bener, kagak pedannya. Doa dua, ija amartaha atau atka musik jam. Kalau diperintah suami, sepanjang perintah suami tidak melanggar syariat, taati. Mah kan dia tidak boleh istri berkata arek naon. Teuing hari mama geus sibuk, keur goreng tahu keredinya. Isi tutung. Sieun tahu tutung salaki dicarekan. Berarti salaki arek tahu. Tahu tutung bisa ganti, salaki tutung ganti. Mohon Bu, jangan sampai maka dia mohon mangga baik jam tuh oyak, maka dia mangga tuh oyak ayo enak kan ningali handphone, WA depan haru zaman ayeuna teh sakitu salagi gigireun WA berisi di sorangan, tapi masuk ke baju gitu. Bu, harus taat. Ketaatan istri kepada suami itu bagian daripada ibadah yang Allah sukai. Semua harus berkata oke terus. Oke, mangga. Apalagi kalau sudah umur kepala 7-an tuh. Wah, kepala 70 mah atau setelah. Kalau tidak tahu ilmunya dan imannya lemah sudah pasean ya. Padahal sudah berkurang, telinganya berkurang. Mah hadir tak ada ini. Dasar ini tore. Di pojokan mah ada ini. Cek sini di mana kan satu. Yang ketiga karena ganja. Ija kita anha hafizat kafi mani. Istri soleha kalau mendapatkan nafkah dari suami berapapun besarannya, pandai bersyukur, pintar memanage, sedikit cukup, kalau banyak dia bisa nyimpan. Sing pintar nabung perempuan mah, entong sakala di polototan di pasar baru. Nafsu, butuh untuk kita bahaya. Pengeluaran atas didasari oleh kebutuhan, bukan nafsu. Semua untuk beak. Karunya kasalaki. Akhirnya terjadi pertengkaran. Tidak ada harmonisasi dalam kehidupan. Tidak ada perempuan solehah. Dapat uang dari suami berapapun, alhamdulillah. Nuhun akam nuhun. Pakai hati. Iya mau menang duit di salah lagi. Pira pusaknya tiba hal hati rubah-rubah. Tak salah lagi goreng batu. Noraka. Nuhun akam nuhun. Kelatihannya, ibu-ibu latihan
harapan kaca. Lamun mereka orang 20.000 sapoe. Nah, kalau makan sodor gensang musim mentung perlukan kerupuk bajur saja. Ya kan, ya 20.000 ya. Ayam jendok atuh mah, mari endok hiji ka warung. Hocok sing lembut. Neangan kaca lo gede. Oyak-oyak kita kan. Nyendok pakai pis-pis nasalam dulu. Gunting 30 sebulan. Cek salah kita, mah, iya endok apa kerupuk? Rupa kerupuk kan. Tapi rasa endok kan. Kudu cerdas, istri solehah, kudu cerdas. Entau ngambilkan pidato. Ini kita pendapatan. Tidak boleh suami diprovokasi untuk melakukan perkeliruan. Yang rugi semua, nama baik dan seterusnya. Kan kita saksikan di TV itu terakhir itu di Kutai itu suami istri bupati kunang gaya hidup yang ngerem teh kudu nama majikan solehah tongkan mama atau serido sakieu ge tak kitu. Nah, Ibu Sekcap ada tuh gaya begitunya tuh. Insya Allah mas kaambek ku Ibu Sekcap. Kira muntas Covid beres mudah abdi ka ditu. Panu ngatur ceramah ya Pak Sekda. Yang terakhir istri solehah, kalau suami tidak ada di rumah, tolong jaga diri dan kehormatan. Yang paling dibenci oleh pasangan masing-masing ketika melihat istri ngobrol jeung salaki batur. Begitupun perempuan melihat suami ngobrol jeung pamajikan batur. Ini paling sensitif. Jadi kalau suami ibu tidak ada di rumah, istri solehah mah pantang menerima tamu. Termasuk mitoha sekalipun kudu minta izin. Fitnah yang terjadi. Mau RT, mau RW tolak dari suami mah. Kau mau tukang kredit mah bajur. Mana nih so tukang kredit nafsu itu. Semua sakieu we Ibu Sekcap dan Pak Camat. Mugia sing janten ilmu manfaat, sasieureun sabeureun. Hatur punten, ya ceramah sederhana, tapi tetap kita bangun kebersamaan supaya kita punya energi yang baru di tengah suasana yang masih relatif teka-teki seperti ini. Tapi kita yakin kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah orang bakalan aman sadayana. Terima kasih, mudah-mudahan pernikahan Ibu Sekcap yang kedua ini menjadi pernikahan yang jauh lebih baik dari pernikahan pertama dan menjadi pernikahan yang mendatangkan keberkahan dunia akhirat. Anak-anak ibu dan anak-anak dari pasangan calon suami ibu semuanya sing akur, sing gregreg mendukung perjuangan orang tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wazzikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabra wassabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah pertemuan kami saat ini menjadi bagian ibadah kami kehadirat-Mu sebagaimana Engkau maklum ya Allah. Kami tasyakur binikmat saat ini dalam rangka ingin menghantarkan saudara kami yang akan melangsungkan pernikahannya. Ya Rabbana, berikanlah kelancaran dalam prosesi ijab kabulnya. Jadikanlah pasangan mereka menjadi pasangan yang menggapai predikat rumah tangga yang benar-benar sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berkahilah rumah tangga mereka, sejahterakan mereka dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.